alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-ikhwah rahimakumullah, yarhamukumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita tetap berjalan sebagaimana biasa untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu upah. Ya, mudah-mudahan pertemuan upah kita ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Qatifillah, memang sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berikan panduannya, yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Dia adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul menempatkan ayat-ayat Quran itu di dalam hati kita, di dalam setiap hati seorang muslim, seorang mukmin. Sementara banyak pertanyaan yang selalu mengusik hati kita ketika melihat kondisi kaum muslimin, kondisi kaum muslimin secara umum. Apa pertanyaan-pertanyaan itu? Bukankah Allah itu maha penyayang dan maha menyayangi umat beriman? Kemudian bukankah Allah itu maha berkuasa dan mampu menjayakan kaum muslimin? Kemudian bukankah Al-Quran yang kita baca dalam sholat kita adalah sumber kebahagiaan, kejayaan, kemakmuran bagi yang mengamalkannya? Bukankah kaum muslimin itu umat yang terbaik yang diutus untuk memimpin umat, dipimpin umat lain, bukan dipimpin oleh umat lain, mendidik bukan dididik umat lain? Bukankah umat Islam dijadikan Allah sebagai umat yang satu? Gitu ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggelayuti ya, atau namanya ya, dalam diri kita, dalam hati setiap mukmin. Nah, terus kalau kita ingin memproyeksikan hakikat di atas semua itu tadi dengan kondisi kaum muslimin pada masa kini, maka hasilnya akan menuntut kepada kita untuk apa? Untuk lebih merenungi ya, di mana kejayaan kaum muslimin, di mana harga kaum muslimin, ya, bahkan di mana harga darah seorang muslim di mata kaum muslimin sendiri, di mana kepemimpinan, kejayaan kaum muslimin di atas kaum yang lainnya, di mana solidaritas sesama kaum muslimin dan skala nasional maupun secara internasional. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah sampai waktunya orang-orang beriman khusyuk hati mereka untuk ingat Allah dan berzikir dengan kebenaran yang Allah turunkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka dan lewatlah masa panjang atas mereka tidak membaca kitab mereka, maka mengeraslah hati mereka dan kebanyakan mereka orang fasik. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan ayat 30 ya, sebagai rintihan dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan
Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Itulah, ini yang perlu kita renungkan. Padahal di dalam Quran itu Allah sudah ungkapkan bagaimana syarat-syarat untuk menggapai kesuksesan, syarat-syarat menggapai kemenangan, ya, syarat-syarat ini, syarat-syarat itu, semuanya banyak diungkapkan. Dan diungkapkan juga tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagaimana orang-orang kafir bersikap, bagaimana orang-orang munafik bersikap, semuanya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku ini banyak ya sesuatu yang ditinggalkan. Jadi Quran itu dijadikan sesuatu yang sekedar dibaca doang, atau ditinggalkan. Ya, ditinggalkan karena ya bisa jadi dia nggak membacanya atau tidak merenungi maknanya, ya, atau tidak mau mengamalkan isinya. Berarti dia mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Mungkin yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di atas tadi, ya, adalah kita bersama merenungi sambutan Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap Al-Quran. Bagaimana kedudukan Al-Quran di hati mereka semua. Ya, bagaimana kedudukan Al-Quran di hati Rasulullah dan para sahabat, atau di hati kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan termasuk di dalam kita semua. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, yarhamukumullah. Yang pertama, para sahabat memandang kebesaran Al-Quran dari kebesaran yang menurunkan, kesempurnaannya dari kesempurnaan yang menurunkannya. Mereka memandang bahwa Al-Quran turun dari Raja, pemelihara, sesembahan yang maha perkasa, maha mengetahui, maha kasih sayang, sebagaimana ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai permulaan surat. Alif Lam Mim Shad Al-A'raf. Ya, itu luar biasa. Ya. Sebagai atau Nun, ya. Tanzil kitab minallahil azizil hakim, dalam surat Az-Zumar gitu ya. Tanzil kitab minallahil azizil hakim, surat Az-Zumar. Kemudian juga di dalam surat Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, banyak lagi. Kemudian juga tanzil kitab minallahil azizil alim, ya. Kemudian surat Al-Mu'min, tanzil kitab minar rahmanir rahim. Surat Fussilat, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Ya, itu surat Asy-Syura. Banyak lagi surat-surat yang lain, ya, yang mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang sudah barang tentu kesempurnaannya dari kesempurnaan yang menurunkannya. Nah, mereka Rasul dan para sahabat, ya, menerima Al-Quran dengan perasaan bahagia campur perasaan hormat. Nah, gitu ya. Perasaan bahagia campur perasaan hormat. Siap melaksanakan perintah, dan perasaan cemas dan harapan, serta perasaan kerinduan yang amat dalam. Ya. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran berarti seakan mendapat kehormatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus seperti orang prajurit menerima perintah dari atasan. Seorang mencari pembimbing mendapat pengarahan dari Zat yang Maha Mengetahui. Dan perasaan inilah
yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya di dalam surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari para nabi dan keturunan Adam. Itu termasuk kita, keturunan Adam. Dan dari orang yang kami bawa bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang Maha Penyayang, mereka tersungkur dalam kondisi sujud dan menangis. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin ketika berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 107 dan sampai 109, innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna al-adqan sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'da rabbina maf'ula wa yakhruna lil adqani wa yazidahum khusu'an. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur dengan dagu-dagu mereka dalam kondisi sujud. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami pasti terlaksana. Mereka tersungkur dengan dagu-dagu mereka dalam kondisi menangis dan menambahi mereka kekhusyuan. Begitulah Quran. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, yarhamukumullah. Jadi dari perasaan-perasaan di atas itu menyebabkan salah seorang pengasuh Rasulullah yang bernama Ummu Aiman itu menangis. Menangis ketika teringat akan wafatnya Rasulullah. Suatu saat Abu Bakar dan Umar berkunjung kepada mereka, kepada Ummu Aiman itu tadi, ya, sebagai pengasuh Rasulullah SAW. Ketika mereka duduk, menangislah Ummu Aiman karena teringat wafatnya Rasulullah tadi. Ya, kemudian ditanya, kenapa Anda menangis sementara Rasulullah telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Ummu Aiman menjawab, saya menangis bukan karena meninggalnya beliau, ya, melainkan karena terputusnya wahyu yang datang kepada beliau pada pagi hari dan ataupun pada petang hari. Jadi Ummu Aiman menangisnya bukan karena wafatnya beliau, tapi dengan wafatnya beliau wahyu nggak turun lagi. Itu yang ditangisi oleh Ummu Aiman, ya, sebagai pengasuh Rasulullah SAW. Jadi nggak turun lagi wahyu. Ketika Rasulullah sudah nggak ada, maka wahyu nggak turun lagi. Itu yang ditangisi oleh pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perasaan di atas para sahabat tadi yang membaca dan menerima Al-Quran untuk dilaksanakan. Jadi Al-Quran dibaca, diterima untuk dilaksanakan. Ya.
secara spontan maupun tanpa secara spontan, tanpa menunggu-nunggu dan tanpa sedikit protes, walaupun hal itu bertentangan dengan kebiasaan mereka. Tetapi mereka bisa menundukkan perasaan mereka dengan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan ayat tentang dilarangnya minuman khamar. Minuman khamar itu, minuman khamar itu biasa. Setiap rumah itu bukan sebotol dua botol, tapi berkerat-kerat, karena memang sudah merupakan habitnya, kebiasaannya. Ya, setiap rumah di zaman dulu, di jahiliyah itu ada minuman khamar. Tetapi ketika ada ayat tentang pelarangan minuman khamar, maka spontanitas seluruh sahabat Nabi yang mengetahui itu, mendengar itu, menumpahkan isi botol khamar itu. Ya, spontan. Ya, begitu juga dengan sahabiyah. Ya, ketika turun perintah untuk memakai hijab, memakai jilbab pada surat Al-Ahzab ayat 59, ya, malam hari Rasulullah menyampaikan ayat itu kepada sahabat. Ya, pagi harinya para istri sahabat sudah memakai hijab, memakai jilbab semua. Bahkan Aisyah mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Nah, gitu ya. Mereka diperintah pakai hijab pada malam hari, sementara pada paginya mereka sudah memakainya. Bahkan ada yang merobek horden lambu yang mereka miliki untuk digunakan hijab. Nah, begitulah sikap para sahabat Rasulullah SAW dan sahabiyahnya. Ya, demikian dia siap menerima dan melaksanakan tanpa menunggu-nunggu ketika ayat Allah itu disampaikan. Kemudian ketika diharamkannya khamar, itu juga tadi demikian halnya, semua mereka spontanitas membuang semua isi daripada khamar itu. Jadi nggak ada yang ditaruh dulu lah, satu tinggalin buat kenang-kenangan, nggak pakai kenang-kenangan khamar, ditumpahin semua. Ikhwati fillah rahimakumullah, yarhamukumullah. Seperti ketika mereka membaca tentang janji Allah. Janji Allah tentang apa? Tentang untuk orang-orang yang berjihad karena cinta kepada Allah. Seorang sahabat yang bernama Umair bin Hammam, ya, sedang makan kurma, bertanya, wahai Rasulullah, di mana saya kalau saya mati dalam perang ini? Sedang makan kurma, kemudian bertanya kepada Nabi, ya, di mana saya kalau saya mati dalam perang ini? Masih makan apa? Makan kurma, sambil makan kurma. Rasulullah menjawab, di surga. Nah, nggak pakai redaksi, nggak pakai prolog lagi, langsung to the point, di surga jawabannya. Nah, berkatalah Umair, sungguh menunggu waktu masuk surga sampai menghabiskan makan kurma 7 biji ini adalah sangat lama, dan akhirnya dibuanglah semua sisa kurma itu, ya. Dan langsung maju perang sampai menemui sahibnya. Nah, begitulah, begitu yakinnya dengan janji-janji dari Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, yarhamukumullah. Jadi kondisi keimanan yang tinggi inilah yang menjadi episode, ya, seluruh kehidupan sahabat Nabi menjadi bagian dari yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Karim. Jadi semua apa yang dilakukan, sikap-sikap sahabat Nabi ketika disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka spontan dan siap menerima dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah
disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah episode yang dituliskan, ya, banyak dituliskan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang mereka. Ya. Salah satunya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi diangkat oleh Allah sikap-sikap mereka, ya, di dalam ayat ini ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, menemui orang-orang Ansor dan semuanya siap menerima apa yang difirmankan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, mereka, ya, diangkat oleh Allah sikapnya itu dengan, ya, di dalam surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 110, ya, kalau nggak salah. Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar Ibn Khattab, ya, umat-umat yang terdahulu nggak mungkin bisa ngikuti seperti umat-umat yang belakangan, maksudnya umat-umat yang belakangan nanti, ya, kamu semuanya ini ketika dakwah, ya, kamu ini semuanya bisa seperti umat mereka, ya, di Ansor di Madinah yang diagungkan oleh Allah, diangkat kemuliaan mereka, diangkat derajat mereka, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah di dalam ayat itu sendiri. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, beriman kepada Allah. 3 syarat tadi. Maka dia akan diangkat. Angkat pula nanti kemuliaan mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Umar, ya, memberikan taujih kepada para sahabat-sahabatnya yang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, yarhamukumullah. Ya. Kemudian juga yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tadi, ya, memandang Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Gitu, ya, sebagai obat. Bahkan di dalam surat Yunus ayat 58 kalau nggak salah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah aku turunkan kepadamu Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Jadi kita ini butuh nasihat, gitu ya. Kita ini makhluk, ya, manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Ya, kelemahannya apa? Ya suka salah, suka lupa. Itu kan kelemahan namanya. Ya, nggak ada yang nggak salah, nggak lupa. Ya, kita manusia, ya, bukan malaikat. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak salah. Ya, pasti memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, maka kita butuh apa? Butuh nasihat. Wasifa'ul lima fis sudur, dan juga sebagai obat penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Itulah Quran sebagai obat, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Wahudan, dan juga sebagai rahmat, petunjuk, sebagai petunjuk, ya. Wahudan sebagai petunjuk. Jadi petunjuk udah ada. Kita ini sudah ada, diberikan petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, tinggal bagaimana kita mengais petunjuk itu dengan banyak bersama Al-Quran, dengan banyak mentadaburi Al-Quran, dengan banyak merenungi Al-Quran, dan dengan banyak mengamalkan apa yang kita bisa di dalam ayat-ayat Quran sebagai petunjuk. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat, sebagai rahmat Allah. Luar biasa. Jadi Quran itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada lil mu'minin,
kepada mereka orang-orang yang beriman. Apa gambaran rahmat Allah tuh kayak apa, kasih sayang Allah? Ada yang bisa gambarin nggak kira-kira? Rahmat Allah tuh kayak apa bentuknya? Nah, pernah di zaman Rasulullah SAW itu diceritakan bahwa setelah peperangan, ya, ketika peperangan sampai selesai peperangan, itu kan ada adab peperangan. Anak-anak kecil nggak boleh dibunuh, hewan nggak boleh, pohon-pohon nggak boleh, kan gitu ya. Orang-orang sepuh juga nggak boleh, kan gitu ya. Nah, selesai peperangan itu ada anak kecil nangis. Anak kecil nangis. Ya. Dia kehilangan orang ibunya. Dan ibunya juga mencari-cari. Dia nangis, ibunya bisa mencari-cari. Nah, kemudian anak yang kecil tadi itu digendong oleh sahabat Nabi. Diambil, digendong. Gitu ya. Kemudian sahabat Nabi mendengar sayup-sayup suara seorang ibu mencari anaknya. Gitu kan. Kemudian diumumkanlah, ini anak siapa? Langsung ibu itu merespon, itu anak saya. Gitu ya, itu anak saya. Beritanya, apakah betul ini anak ibu? Betul, ini anak saya yang sedang saya cari-cari. Kemudian diserahkanlah anak itu. Setelah anak itu diserahkan oleh sahabat Nabi kepada ibunya, anaknya itu langsung dicium-cium, kakinya, tangannya, lehernya, badan semua dicium. Gitu, dipegang dengan erat. Ya. Kemudian Rasulullah melihat perlakuan ibu tadi. Kemudian sahabat yang menemukan anak tadi ditanya, wahai sahabatku, bagaimana perasaan ibunya setelah menemukan kembali anaknya yang hilang? Ya Rasulullah, ibunya senang banget. Ya, sampai diciumin semuanya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya diciumin semuanya. Gitu ya. Senang banget itu ya. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, kasih sayang Allah lebih besar lagi ketimbang ibu yang menemukan anaknya kembali. Kasih sayang Allah lebih besar lagi ketimbang ibu yang menemukan anaknya kembali tadi. Luar biasa. Warahmatun lil mu'minin. Kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah Al-Quran. Di samping ada adab-adabnya yang sudah disampaikan oleh A'atha tadi, maka betul-betul Al-Quran ini ya, harus kita tancapkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Begitu. Agar apa? Agar rahmat Allah senantiasa menyelimuti dalam kehidupan kita. Kan begitu. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 8. Sampai jam 8 nih. Anak sebetulnya hari ini tadinya pengen izin. Ada santunan yatim di Kerawang. Oh ya, udah Ada 1000 yatim. Masya Allah. Iya, 1000 yatim. Memang programnya begitu. Tahunan. Program tahunan. Iya, tahunan. Yatim dari seluruh Kerawang. Iya. Tadinya ini kita kumpulkan. Tahun lalu kita kumpulkan, nggak muat. Iya, repot juga. Satu, kita repot, ya fasilitasnya terbatas. Kemudian juga yatim-yatimnya juga repot. Dia harus berongkos, nyari kendaraan, kan dia lumayan. Nah, akhirnya tahun ini dirubah. Jadi dari pihak yayasan lah kita mengantarkan. Ya udah bagus. Gitu. Tapi udah banyak orang sih yang nganterin, tapi Anda diminta tetap harus datang Ustaz. Iya udah. Gitu ya. Masya Allah. Tapi Anda pengen utamakan di sini lagi, di sini dulu. Gitu ya. Tapi sampai sini dulu lah. Gitu ya. Masya Allah. Jazakallah khairan, afwan. Ya, dan kurangnya. Tadi mau diajak ke Jonggol tadi. Oh gitu ya. Iya. Ustaz Mansur. Kapan hari ini? Oh, jam berapa? Yang di sini jam 9 lah, jam 10.
Ya Allah, anak ada janji sih. Iya. Udah janji nggak enak. Kalau kita nggak tepatin salah. Jadinya mau Ustaz ini juga Satu aja. lagi sakit. Oh, iya. Satu aja sih ya dia ringkih. Ada sepuh juga kan. Enggak juga sih masih. Ya mau dia umurnya sih nggak terlalu tua. Tuan Mansur di mana-mana. Iya. Mansur 65. Iya. Begitu. Dalam Ustaz Abdul Aziz 6 ini apa namanya? Menjelang 60. Lahir 66. 66 ya? 66 berarti baru 58. 58 dia yang menjelang 60 lah. Iya. Tapi ya beda-beda orang. Kondisinya. Mesinnya beda-beda. Pengacu mah kuat juga. Sakit juga kuat. Masya Allah. Tapi ya, wallahu a'lam. Itu sama Allah.